Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiliani dengan NIM 2381050017 kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan menghitung sudut dalam ruang menggunakan aplikasi GeoGebra, yaitu meliputi membuat sudut menggunakan bidang yang saling berhadapan atau sejajar, menghitung sudut antara dua garis yang saling bersilangan, dan menghitung sudut antara garis dan bidang. Baik, langsung saja kita mulai ke langkah-langkahnya. Pertama-tama, buka aplikasi GeoGebra-nya dengan cara klik 2 kali pada aplikasi GeoGebra. Kemudian kita ke algebra, pilih sort by, pilih object type. Setelah itu kita buat judul dengan menggunakan toolbar teks. Judulnya adalah menghitung sudut dalam ruang. Lalu klik OK. Kita bisa mewarnai judulnya dengan cara kita klik kanan pada judul, lalu pilih Object Properties, pilih Color. Di sini kita warnai tulisannya, lalu kita warnai background tulisannya. Kita juga bisa merubah jenis dan ukuran fontnya dengan cara klik teks. Kita rubah fontnya, ukurannya, lalu kita tebalkan tulisannya. Di sini kita akan menghitung sudut dalam ruang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar bangun ruangnya. Di sini kita bangun ruangnya gunakan kubus. Maka kita gambar kubus ABCDEFGH. Caranya bisa menggunakan toolbar polygon. Klik toolbar polygon. Kita akan menggambar kubus yang panjang rusuknya 4 satuan. Maka ke kanan 4 satuan, ke atas 4 satuan, ke kiri 4 satuan, ke bawah 4 satuan. Setelah itu kita klik menu view, pilih 3D Graphics. Untuk membuat bangun ruang kubus, kita bisa menggunakan toolbar cube. Kita cari toolbar cube, lalu kita pilih. Kemudian klik pada poligon yang ada di 3D Graphics. Nah, bangun ruang kubus ABCDEFGH sudah terbentuk. Kemudian kita bisa hilangkan bidang yang warna abu-abu, kemudian sumbu koordinatnya juga, supaya lebih jelas bangun ruang kubusnya. Kemudian kita warnai titik-titik yang ada pada kubus menjadi satu warna yang sama. Caranya klik kanan pada titik, pilih Object Properties. Di sini warnanya kita pilih misalnya ungu, lalu kita bisa ubah ukurannya dengan cara klik Style, lalu kita rubah ukurannya. Lakukan hal yang sama pada semua titik yang ada pada kubus. Nah, sudah diwarnai semua. Selanjutnya, kita atur transparansi dari bangun ruang kubus. Caranya klik pada algebra yang cube,
Lalu kita ubah opacity-nya menjadi 0. Nah, di sini kan rusuk kubusnya warnanya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu warna dari rusuk kubusnya. Klik pada rusuk kubus, di sini misalnya warnanya biru. Lakukan langkah yang sama pada semua rusuk kubus. Lanjut, kita langsung masuk ke perhitungan sudut dalam ruang. Yang pertama, kita akan membuat sudut menggunakan bidang yang saling berhadapan atau sejajar. Caranya adalah yang pertama, buat dua garis diagonal bidang EFGH menggunakan rumus segmen. Berarti di sini kita membuat ruas garis FH dan juga ruas garis EG. Caranya kita bisa menggunakan input bar, yaitu menggunakan rumus segmen, atau juga kita bisa menggunakan toolbar segmen. Di sini kita menggunakan input bar, maka ketikkan segmen, pilih poin koma poin, kemudian poin koma poinnya kita ganti F, H, karena kita ingin mencari segmen FH, lalu enter. Lalu kita buat segmen EG. Maka poin koma poinnya kita ganti E, G. Lalu enter. Nah, di sini menghasilkan segmen F dan segmen G. Setelah itu, kita buat titik potong dari segmen F dan segmen G. Caranya, kita bisa menggunakan toolbar intersect ataupun menggunakan input bar menggunakan rumus intersect. Kita gunakan input bar, ketikkan intersect, segmennya adalah F, G. Lalu enter. Nah, di sini menghasilkan titik potongnya adalah titik I. Setelah itu, kita buat ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik C. Kalau tadi kita menggunakan input bar, di sini kita gunakan toolbar segmen. Kita klik toolbar segmen, lalu kita hubungkan titik A ke titik C. Setelah itu, kita buat ruas garis yang menghubungkan dari titik I ke titik A. Berarti dari titik I ke titik A kita gunakan toolbar segmen. Klik titik I-nya, kemudian hubungkan ke titik A. Nah, sudah terbentuk ya. Di sini ruas garis AC menghasilkan segmen H dan ruas garis IA menghasilkan segmen I. Setelah itu, kita akan mencari besar sudut IAC. Caranya bisa menggunakan input bar dengan mengetikkan angle, pilih yang poin apex point. Di sini kan nama sudutnya IAC, maka poin apex point-nya kita ganti I, A, C. Lalu enter.
Nah, di sini kita sudah mengetahui besar sudut IAC adalah 54,74 derajat. Setelah itu, kita bisa warnai segmen-segmennya dengan cara klik kanan pada segmennya, lalu objek properties. Di sini warnanya kita gunakan warna oranye, misalnya kita warnai. Kemudian warnai titik potong, misalnya warna hijau. Kemudian kita warnai sudut. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya sudut IAC adalah sudut yang dibentuk dari titik tengah bidang atap kubus, yaitu bidang EFGH, dengan titik diagonal alas kubus. Atau dengan kata lain, sudut IAC menggunakan bidang yang saling sejajar atau berhadapan, yaitu bidangnya EFGH dengan bidang ABCD. Setelah itu kita bisa buat kesimpulan menggunakan toolbar teks. Kesimpulannya adalah besar. Untuk lambang sudut kita bisa ke simbol, kemudian pilih yang kedua, kemudian klik lambang sudut. Nama sudutnya adalah IAC, sama dengan di sini nama sudutnya alfa ya. Di sini dilambangkan dengan sudut alfa. Maka kita cari di objek sudut alfanya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa warnai kesimpulannya. Dengan cara klik kanan pada kesimpulan, pilih objek properties. Kemudian kita warnai tulisannya, misalnya warna ungu. Kemudian kita warnai background-nya. Setelah itu kita ubah jenis font dan ukurannya. Ini saya merubah ukuran dan menebalkan tulisannya. Setelah itu kita bisa buat checkbox menggunakan toolbar checkbox. Captionnya adalah sudut 1. Yang kita sembunyikan adalah segmen, kemudian angle, dan juga titik potong ya. Untuk kubus, kita tidak boleh sembunyikan beserta titik-titik sudut pada kubus juga, karena nanti kita akan menggunakannya kembali. Berarti di sini angle, kemudian titik potongnya yaitu titik I, kemudian segmen F, G, H, I, lalu kesimpulan ya. Lalu kita apply. Sini kita coba nonaktifkan checkboxnya. Nah, sudah hilang ya. Lanjut kita ke perhitungan berikutnya. Di sini selanjutnya kita akan menghitung sudut antara dua garis yang bersilangan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ruas garis AH, ruas garis DG, ruas garis BG, dan ruas garis BD. Kita gunakan toolbar segmen. Caranya kita klik pada 3D Graphics, kemudian pilih toolbar segmen. Lalu kita hubungkan yang pertama ruas garis AH, berarti kita hubungkan dari titik A ke titik H. Kemudian ruas garis DG, berarti dari titik D ke titik G. Kemudian ruas garis BG, berarti dari titik B ke titik G. Dan ruas garis BD, dari titik B ke titik D. Selanjutnya, kita akan menghitung besar sudut BDG.
kemudian besar sudut GBD, besar sudut DGB, dan DAH. Caranya kita bisa gunakan input bar dengan mengetikkan angle, pilih yang poin apex point, kemudian kan kita di sini mau mencari sudut BDG, berarti poin apex point-nya kita ganti menggunakan titik B, D, G. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul sudut beta untuk sudut BDG sebesar 60 derajat. Kita lanjut mencari sudut GBD, berarti seperti tadi, ketikkan angle, pilih poin apex point, kemudian poin apex point-nya kita ganti dengan titik G, B, D. G, B, D. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul hasil dari sudut GBD adalah sudut gamma, yaitu 60 derajat. Lanjut, kita cari besar sudut DGB. DGB. Selain menggunakan input bar, kita bisa menggunakan toolbar angle. Nah, caranya kita klik toolbar angle-nya. Setelah itu, kita klik titik-titiknya. Kan di sini DGB, berarti kita klik titik D-nya. Kemudian klik titik G-nya. Kemudian klik titik B-nya. Nah, di sini menghasilkan untuk sudut DGB adalah delta ya, sebesar 60 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari sudut DAH. Kita gunakan toolbar angle, kemudian kita klik titik D, lalu titik A, lalu titik H. Nah, di sini kita sudut DAH-nya adalah epsilon. Nah, di sini kita bisa lihat sudut pada segitiga DBG itu besarnya 180 derajat ya, karena 60 dikali 3, 180 derajat. Nah, ini sesuai dengan jumlah atau besar sudut pada segitiga. Setelah itu, kita bisa buat kesimpulan menggunakan toolbar text. Yang pertama, besar sudut BDG sama dengan. Nah, selain mencarinya pada objek, kita juga bisa langsung mengklik pada algebra ya. Tadi sudut BDG itu dilambangkan dengan beta. Lalu kita enter. Kemudian besar sudut GBD sama dengan, kita klik yang gamma, lalu besar sudut DGB, kita klik yang delta, dan yang terakhir besar sudut DAH sama dengan, kita klik yang epsilon. Lalu klik OK. Setelah itu, seperti biasa, kita bisa warnai dari segmen-segmen ini dan juga kesimpulannya. Kita mulai dari segmen ya. Kita bebas mau mewarnai sesuai dengan kreativitas. Misalnya warna coklat. Kemudian yang ini sudutnya kita bisa warnai juga.
Lalu kesimpulannya kita warnai backgroundnya, misalnya warna coklat. Kemudian tulisannya warna merah. Kemudian teksnya kita besarkan ya, perbesar. Lalu kita tebalkan. Setelah itu, kita buat checkbox menggunakan toolbar checkbox. Captionnya adalah sudut 2. Nah, yang kita sembunyikan itu sudut, kemudian segmen saja ya. Untuk yang lainnya tidak kita sembunyikan karena merupakan bagian dari kubus. Nah, ini sudut beta, lambda, delta, epsilon. Boolean value jangan kita sembunyikan, cube jangan, point jangan. Segmen kita sembunyikan, segmen K, L, M, N. Lalu kesimpulannya juga kita sembunyikan. Lalu kita apply, kita atur posisinya. Lalu kita coba nonaktifkan checkboxnya. Nah, sudah hilang ya. Lanjut kita ke perhitungan yang terakhir, yaitu tentang menghitung sudut antara garis dan bidang. Langkah pertama, kita membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik C. Kita bisa gunakan toolbar maupun input bar. Di sini kita gunakan toolbar ya. Gunakan toolbar segmen. Klik toolbar segmen, lalu kita hubungkan dari titik A ke titik C. Setelah itu, kita buat lagi ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik H. Kita gunakan lagi toolbar segmennya dari titik A, lalu kita hubungkan ke titik H. Setelah itu, kita buat ruas garis yang menghubungkan. Nah, namun sebelumnya kita membuat titik tengah terlebih dahulu. Nah, titik tengah antara titik A dan titik C atau titik tengah dari ruas garis P ya. Ini ruas garis P ya. Titik tengah dari ruas garis P. Caranya kita bisa ketikkan pada input bar midpoint. Untuk mencari titik tengah kita gunakan rumusnya midpoint ya. Lalu pilih yang point, koma point. Di sini kita mau mencari titik tengah A dan C, maka point, koma poinnya diganti A, C, lalu enter. Nah, di sini jadi muncul titik C. Setelah itu baru kita hubungkan dari titik H ke titik C. Kita pakai input bar, maka di sini rumusnya adalah segmen, pilih point, koma point, kemudian point, koma poinnya diganti H, C, lalu enter. Setelah itu, kita buat besar sudut H. Untuk membuat besar sudut, kita memerlukan 3 buah titik, seperti tadi. Dan urutannya berlawanan arah jarum jam. Caranya, kita bisa gunakan input bar ataupun toolbar. Kita gunakan misalnya input bar ya, maka ketikkan angle, pilih point apex point, berarti nama sudutnya kan AHJ. Berarti kita ganti point apex point-nya menjadi A, H, C. Lalu kita enter. Setelah itu, kita bisa buat kesimpulan menggunakan toolbar teks. Kesimpulannya adalah besar sudut AHJ sama dengan 30 derajat. Lalu klik OK. Lalu seperti biasa kita bisa warnai
dari segmen-segmen dan tulisannya. Kita mulai dari segmen, klik kanan, lalu kita klik color, warnanya misalnya hijau, kemudian segmen kita warnai juga sudutnya. Setelah itu kita warnai titik tengahnya atau titik C, warnanya misalnya. Nah, setelah itu kita warnai kesimpulannya, misalnya warnanya lalu kita ubah ukurannya, lalu kita tebalkan. Setelah itu kita buat checkbox menggunakan toolbar checkbox. Captionnya adalah sudut 3. Lalu kita sembunyikan yang bukan kubusnya. Berarti seperti biasa, angle kita sembunyikan. Kemudian titik tengah kita sembunyikan. Lalu segmen P, Q, R. Lalu kesimpulannya juga kita sembunyikan. Lalu play. Kita atur posisinya. Kita coba nonaktifkan checkboxnya. Nah, sudah hilang semua ya. Berarti cukup sekian. Berarti sudah menghitung sudut dalam ruangan sudah selesai. Selain itu, untuk membuat tampilannya lebih menarik, kita bisa mewarnai background-nya. Caranya adalah klik kanan pada background, kemudian pilih graphics, kemudian kita pilih background color. Di sini kita beri warna background color-nya, misalnya warna kuning, lalu klik OK. Setelah itu kita warnai juga 3D graphics-nya. Misalnya warnanya adalah warna pink, lalu OK. Kemudian kita bisa menghilangkan ini garis-garisnya. Lalu kita warnai boolean value-nya atau checkbox-nya. Kita warnai. Lalu kita coba hidupkan semua checkbox-nya. Kita atur posisi kesimpulannya supaya tidak bertumpuk. Nah, mungkin cukup sekian pengerjaan menghitung sudut dalam ruang menggunakan aplikasi GeoGebra. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.